hari ini. Ada sukacita hari ini? Amin. Amin. Loh, saya di Amin. Magir aja sukacita, apalagi yang di kota. Apalagi yang di Kita selalu. apalagi yang di desa. Oh, yang di kota itu kan banyak hiburan Pak Nyoman, banyak Rumahnya Ibu Sulis adem ayem, tak lihat bagus. Bagus. adem ayem Bagus. tentrem. Iya. Tentrem, damai sejahtera, ada apa-apa. Amin, amin. Hidup itu perjuangan, hidup itu perjuangan. Yang penting ada damai sejahtera ya Pak Nyoman ya. Iya betul ya, sukacita. Ya sedikit tambahan aja ya mengenai informasi mengenai perayaan Natal. Perayaan Natal dilakukan di 4 tempat. Satu di Geldra, yang kedua di NICC, yang ketiga di CPM, dan keempat ada di Pondok Daud, Surabaya. Ya, jadi itu isinya di situ. Terus nanti gembalanya mau khotbah lewat online, di mana beliaunya tempatnya belum tahu. Mungkin dia Pondok Daud atau mereka ke Malang, nanti dari sana disiarkan ke masing-masing tempat. Oh. Ini kemarin rapat 1 kali ya. Jadi liturginya maupun makanan dan lain sebagainya masih dalam rapat ini. Jadi nanti minggu depan rapat lagi itu. Tapi jamnya Pak Nyoman sesuai ibadah masing-masing. Jamnya disamakan semuanya, jam berapa? Jam 9 kalau tidak salah. Karena dia ada rapat lagi ke Pak Angga. Jadi semuanya sama. Jadi yang di CPM 06.30 sama 09.00 gabung. Terus yang di Geldra yang jam berapa itu 2 kali gabung. Di NICC yang 8 sama jam 10 gabung. Terus yang di Pondok Daud di sana juga ada. Jadi nanti kalau gembalanya nanti khotbahnya di salah satu tempat, nanti training. Iya, jadi online yang lain-lain. Di mana tempatnya belum tahu, belum ditentukan. Oh, tadinya ya? Tadinya tak kira Pak Nyoman kan di NICC ada 2 kali ibadah. Tak kira 2 kali karena katanya di masing-masing ibadah, enggak ya? Enggak, jadi 2 kali jadikan satu. Terus yang di Geldra 2 kali jadi satu, yang di CPM 2 kali jadi satu juga semuanya. Dan di Pondok Daud jadi 4 itu. Lah panitianya sendiri-sendiri Pak Nyoman, enggak ya? Panitianya sendiri-sendiri, masing-masing koordinator ibadah. Jadi kalau yang di CPM itu Pak Prengki sama wakilnya si Ginting, sama yang jam 9 kalau tidak salah si Dimas, semua wakilnya tidak pernah datang gitu. Terus yang di Geldra mungkin Pak Edi mungkin ada di sana, sama Pak Yehuda di sana. Yang di Geldra. Iya, nanti kita tunggu lagi. Nanti minggu ini kemarin udah rapat lagi. Ya diikuti ada apa lagi mengenai makanan lain sebagainya, mungkin ya supaya saya usul supaya disamakan saja, supaya semuanya sama, menunya sama ya, hanya model-modelnya lain gitu, supaya tidak ada yang saling iri nanti. Oh di Geldra banyak orang kaya, makanannya mewah, prasmanan. Kalau memang kotaan semuanya, biar sama dulu usulan saya gitu aja. Jangan sampai ada perubahan-perubahan yang tidak benar ya. Betul. Terus iya, harus sama saja. Pak Nyoman berarti harus ada pendaftaran ya. Jangan-jangan nanti konsumsinya di NICC disiapin banyak, ternyata banyak di CPM. Iya pasti, ya harusnya harus ada pendaftaran supaya tahulah perkiraannya jumlah jemaat itu berapa yang di CPM, berapa yang di NICC, berapa yang di Geldra ya. Kalau tidak didaftarkan nanti bisa-bisa ya bisa berlebihan makanannya, bisa kekurangan makanannya, bisa itu. Karena kan tidak tahu, ada yang semuanya yang biasa di CPM langsung ke Geldra aja, nanti di Geldra semuanya. Ya itu memang harus disiapkan. Tapi kalau melihat saya nanti kapasitasnya kan kayak di CPM itu kan maksimal mungkin 500 dengan kursi agak dirapatkan. Nanti besok saya usulkan lagi itu supaya ada pendaftaran mengenai ibadah Natal itu, supaya ada sebelumnya 7 hari sebelumnya lah ya. 7 hari sebelumnya ya bisa lah. Belum menyiapkan makanan itu kan, kotaan atau apa, tidak tahu lagi. Iya.
Iya, Pak Nyoman, terima kasih. Kalau prasmanan susah, kalau prasmanan kan susah itu nanti jor-joran nanti repot juga. Iya, ambil repot Pak Nyoman. Iya, kalau kotaan ya sudah. Kotakan banyak ada yang tidak setuju juga kemarin itu tidak setuju. Kayak orang nganten aja Pak, begitu dikasih bowo, dikasih kotaan boleh. Nanti Iya. MK, nanti Natal MK aja begem Prismanan. Ya. Natalan tahun lalu loh, cuma minum air. Mau dikasih roti. Natalan kita tahun lalu kan cuma air aja. Sekarang sama roti kalender aja ya bisa mengucap syukur lah. Mengucap syukur saja sudah. Nggak Yang usah, penting nggak usah esensinya. pusing-pusing. Nggak Iya usah lah. pusing makanan ya. Keadaannya begini, keadaan ekonomi begini. Di Natal tahun ini aja sudah anugerah ya. Iya. Yang penting dikasih umur panjang, bisa menikmati Natalan sudah. Pak Nyoman? Ya? Dan ACC kecil Bu sekarang direnovasi. Jadi ruangan yang besar itu sedang dikeramik sekarang. Auditoriumnya belum selesai. Kalau dijadikan satu belum. Ya pertimbangannya nggak tahu, mungkin juga sebagai training untuk orang yang menjadi koordinator itu gimana pelaksanaannya, mungkin juga bisa. Kedua juga tempatnya ada nutupi di NICC. Iya. Itu aja Bu, ya tidak apa-apa, semuanya sama aja kok. Yang penting ibadah. Cari Tuhan itu. Iya dong. Repot-repot kuat. Enak di CPM dekat dari rumah, bisa naik ojek. Betul. Dekat aja. Ya wes. Terima kasih Pak Nyoman, kita mulai aja. Iya, nanti kalau ada lagi pengumuman lain nanti di minggu depan. Mari kita akan memulai MK kita malam hari ini. Sebelumnya kita akan membuka di dalam doa. Saya minta Bu Christine akan buka MK kita malam hari ini di dalam doa. Mari kita satukan hati. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang di dalam surga, Allah yang maha mulia, Allah yang maha kuasa, Allah yang penuh kasih. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu yang sempurna Bapa. Bukan kuat dan gagah kami semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, malam ini Engkau pertemukan kami kembali Tuhan untuk bersama-sama memuji, meninggikan nama-Mu dan sharing tentang firman. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami buka awali dari awal sampai akhir Bapa semua atas penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai kami, mengurapi kami, dan kami mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan nyanyikan Mas MK. Di mana berada, muliakan Tuhan Yesus, bergerak dengan cepat, menangkan jiwa-jiwa selalu yang terdepan, kabarkan sukacita, MK Diaspora Sejahtera, dimanapun berada. Dimanapun berada, muliakan Tuhan Yesus, bergerak dengan cepat, menangkan jiwa-jiwa selalu yang terdepan, kabarkan sukacita, MK Diaspora Sejahtera. MK Diaspora Sejahtera, MK Diaspora Sejahtera. MK ada di mana-mana, bergerak cepat, selalu terdepan. MK murid Kristus. Murid Kristus. Yes, we can.
Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendengar tentang resesi 2023, apa yang kita pikir? Kalau Bapak Ibu ada yang bekerja di bidang industri, itu arah-arah ke sana kita secara manusia sudah bisa membacanya. Begitu banyak karyawan yang sudah mulai di PHK akhir-akhir ini. Dan untuk karyawan yang di PHK, ini adalah awal resesi buat mereka. Bapak Ibu, kita tidak tahu tentang hari depan kita. Pada saat seperti itu yang bisa kita lakukan hanya nyender nang bahune Gusti, Mbak Dona mungkin tak tahu. Nyender saja, bersandar saja di baunya Tuhan. Yes, Tuhan, apapun itu, resesika, tidak resesika, kita mau belajar percaya, kasih setianya tetap buat kita. Apapun yang kita alami, kalau memang Tuhan izinkan kita melewati itu, kita tahu tangan siapa yang menggandeng kita, yang akan bersama-sama dengan kita berjalan. Dalam setiap musim hidup kita, ada kasih Tuhan yang tidak pernah ditinggalkan. Kita akan naikkan pujian ini. Musim akan selalu berganti, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah habis, tidak pernah berhenti di dalam hidup kita. Mari kita akan naikkan pujian ini. Haleluya Tuhan, haleluya. Musim akan selalu berganti dalam hidup kami, tetapi kasih setiamu tidak pernah Tuhan berhenti buat hidup kami. Kita naikkan pujian ini dengan iman, dengan kasih, dengan ucapan syukur, karena kita memiliki Allah yang setia buat hidup kami. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, amin. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Kita naikkan pujian di musim akan selalu berganti, akan selalu berganti, tapi kasih-Mu Tuhan, kasih Tuhan tetap abadi, amin. Tak akan berubah sampai selamanya, tetap percaya, amin. Yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Ini iman percaya kami, Tuhan selalu menolongku, haleluya, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan, kami tidak tahu hari-hari depan kami. Kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi, Tuhan. Begitu banyak hal yang mengkhawatirkan, tetapi kami mau belajar hanya percaya kepada-Mu saja. Kau Allah yang senantiasa menggandeng tangan kami, Kau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami, Tuhan. Karena itu Tuhan, dengan iman kami akan melewatinya bersama-sama dengan Engkau. Boleh apapun jadi dalam kehidupan kami, Tuhan, asal Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Kami akan terus kuat, kami akan terus bertahan bersama-Mu.
haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, hati kami percaya, ku yakin Tuhan memberkati, haleluya. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya ini hati kami Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Ini iman kami, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Nyanyikan, Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolong, amin, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, haleluya, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Betapa bersyukur kami memiliki Engkau Tuhan. Engkaulah milik berharga kami Allah, yang sangat mencintai kami, yang sangat mengasihi kami. Iman kami di hadapan-Mu bahwa sehelai rambut kami pun jatuh adalah karena seizin-Mu Tuhan. Tuhan, ada banyak hal terjadi di sekitar kami, tapi kami mempercayakan hidup kami kepada pemeliharaan-Mu. Kami mempercayakan hidup kami kepada belas kasihan-Mu. Kami mempercayakan hidup kami, Tuhan, Allah yang berjanji untuk memelihara kami, mengenyangkan kami seumur hidup kami. Dan tugas kami adalah bersyukur. Tugas kami adalah menyembah-Mu dan meninggikan Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau yang akan mengatasi segala situasi Tuhan. Tuhan, di akhir tahun ini kami mau terus tegang iman kami. Ketika kami memasuki tahun yang baru, tahun 2023, banyak orang boleh membicarakannya, banyak orang boleh mengkhawatirkannya, tapi kami akan melangkah bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam segala sesuatu yang terjadi boleh menguatkan iman kami, percaya kami, mendekatkan kami kepadamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih hari ini Tuhan. Kami ingin mengenal-Mu dengan saling sharing. Kami ingin mengenal-Mu dengan pendalaman akan hal yang Kau inginkan dalam hidup kami. Kau urapi Mbak Dona Tuhan, yang akan memimpin kami dalam sharing. Kau buka hati kami, Kau buka telinga kami. Kami siap mendengarkan Engkau Tuhan dengan berbagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Haleluya. Amin. Silakan Mbak Dona. Ya, terima kasih Bu Sulis, Shalom Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Brian. Ya, kita langsung aja. Judul sharing kita hidup menjadi berkat. Yang pertama kita harus tahu mengapa kita harus menjadi berkat. Kita lihat dulu ya. Mengapa hidup kita harus menjadi berkat? Itu pertanyaan awal. Kan kita selalu taunya kita orang Kristen harus jadi berkat. Hidup kita harus jadi berkat. Hidup kita sebagai anak Tuhan harus jadi berkat. Pertanyaannya, mengapa hidup kita harus jadi berkat? Yang pertama, ternyata itu adalah kehendak Allah. Kita lihat, kita baca ya, Galatia 6 ayat 2. Kita baca sama-sama, Galatia 6 ayat kedua. Oke. Galatia 6 ayat kedua, aku bacakan ya. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi alasan pertama mengapa kita harus menjadi berkat, karena itu merupakan kehendak Allah di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Yang kedua, ternyata mengapa kita harus jadi berkat, karena itu adalah ibadah yang murni. Kalau kita ingat kisahnya Sakeus, kisahnya Sakeus di Lukas 19 bisa dibaca nanti ya. Sakeus itu kan bertobat ya. Dia bertobat, kemudian dia memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus, memilih untuk menjadi pengikut Yesus, dan setelah di saat dia bertobat, dia langsung membuat keputusan untuk menjadi berkat. Jadi dia kembalikan semua uang yang pernah dia ambil dari orang, kemudian bahkan dia kembalikan yang lebih daripada itu, gitu kan. Dia langsung bertindak. Mengikuti pertobatannya, dia lakukan tindakan gitu. Itu adalah ibadah yang murni. Yang ketiga, mengapa kita harus jadi berkat? Karena iman yang hidup. Iman yang kita punya harus adalah iman yang hidup. Yakobus 2 ayat 17. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi ketika kita berbuat sebuah perbuatan baik, misalnya kita menjadi berkat untuk orang lain, maka perbuatan itu adalah langkah nyata dari apa yang kita imani. Kalau kita mengatakan iman kita kepada Kristus, maka perbuatan baik yang kita lakukan untuk orang lain ketika hidup kita jadi berkat, itu adalah langkah nyata dari iman kita. Itu ya. Itu yang tiga hal mengapa kita harus jadi berkat. Yang pertama itu adalah kehendak Allah, yang kedua itu merupakan ibadah yang murni, dan yang ketiga menunjukkan iman yang hidup. Oke, kita lanjut. Bagaimana kita menjadi berkat, gitu ya? Maksudnya bentuknya apa saja? Bentuknya apa saja ketika kita mengatakan hidup kita menjadi berkat, kita bisa golongkan dalam beberapa bentuk menjadi berkat itu. Yang pertama, perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucian. Kita jadi berkat ketika kita mempunyai sikap hidup seperti ini. Kita menjaga perkataan kita menjaga tingkah laku kita menjaga kasih, menjaga kesetiaan dan kesucian hidup, itu kita menjadi berkat untuk orang lain. Karena dengan melakukan ini kita jadi teladan. Hidup kita terlihat kan. Orang ada firman yang mengatakan bahwa terang itu harus terlihat gitu. Bagaimana orang melihat? Ya dengan ini, ketika kita memperkatakan yang baik, kita menjaga perkataan kita, tidak sembarangan, tidak menjadi batu sandungan untuk orang lain. Perkataan kita tidak menyakiti, gitu ya. Ketika kita menjaga tingkah laku kita menjaga kasih,
kita kepada orang lain, kesetiaan, kesucian, itu kita menjadi berkat. Ada ayatnya di 1 Yohanes 2 ayat 6, 1 Timotius 4 ayat 12, bisa kita baca nanti kalau mau di rumah, di lain waktu kita bisa baca. Yang kedua, kita mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran bagi orang lain. Jadi tindakan nyata gitu ya, kita langsung menolong orang, memberikan waktu kita, tenaga, dan pikiran bagi orang lain. Kadang-kadang kita nggak punya apa ya, kita nggak bisa memberi, tidak selalu menjadi berkat bagi orang lain itu kita memberi uang, tidak selalu kita memberi makanan, atau tidak selalu kita bisa memberi sesuatu benda gitu ya. Tetapi ketika kita memberi waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, membantu saudara kita untuk sekedar memberi telinga kita mendengar curhatannya, misalnya sekedar kita memberi waktu kita untuk memperhatikan, atau kita memberikan waktu kita untuk menolong dia membagi pikiran untuk kita sama-sama cari solusi, misalnya seperti itu ya. Itu juga kita sudah menjadi berkat buat mereka, buat saudara kita, buat siapapun yang Tuhan taruh gitu. Jadi kita baca dulu yuk dari 2 Korintus 11 ayat 27. 2 Korintus 11 ayat 27. Nah, ini adalah perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus 11 ayat 27. Sebentar. Oke. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Lalu lanjut seterusnya, dia mengatakan banyak hal, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jadi ketika kita memberi bukan semua sih, kita memberi, menyisihkan waktu kita, tenaga, dan pikiran, kita sudah menjadi berkat buat mereka gitu. Paling tidak orang merasa ada yang peduli kepada apa yang sedang dia alami, gitu kan? Ada yang peduli, dan apalagi kita bisa memberi waktu untuk mendoakan. Ayo kita ajak mereka sama-sama, ayo kita doa sama-sama. Doa itu, sesuatu yang udah paling baik untuk kita bisa membantu orang. Kita berdoa bersama mereka atau kita mendoakan mereka gitu ya. Itu kita sudah menjadi berkat buat orang lain. Selanjutnya, menjadi berkat dengan memberi. Selain yang tadi, dengan kita menjaga perkataan, segala macam kita jadi teladan, yang kita memberi waktu, kita memberi tenaga, pikiran. Yang selanjutnya kita menjadi berkat dengan memberi. Nah, berkat yang kita miliki ini, yang semua berkat yang Tuhan taruh dalam hidup kita, yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, itu ternyata ada 2 tujuannya, yaitu roti dan benih. Roti itu apa? Berarti itu adalah berkat Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Jadi ya, semua berkat yang Tuhan taruh dalam hidup kita itu ada 2. Yang satu jadi roti, yang kedua menjadi benih. Benih itu apa? Benih itu sesuatu yang ditabur. Kalau kita tahu petani gitu ya, mereka kan menabur benih. Itu untuk benih adalah sesuatu untuk ditabur kembali, sehingga jadi berkat bagi orang lain. Kalau roti itu adalah untuk kebutuhan kita, yang kedua benih. Jadi berarti berkat yang ada di dalam hidup kita ini tidak melulu, tidak semuanya untuk kita nikmati sendiri ternyata. Memang Tuhan sudah taruh duluan, bagian dari berkat hidup kita ada bagian untuk jadi benih. Untuk orang lain, ternyata memang ada bagian, misalnya nih, 100% dari berkat kita, ada beberapa persen yang harus kita jadikan benih. Kita taburkan kembali, sehingga itu jadi berkat buat orang lain. Jadi 2 tujuan Tuhan memberi berkat bagi kita, tidak hanya untuk jadi berkat buat kehidupan kebutuhan kita sendiri, yang kedua untuk orang lain. Jadi memang selalu ada bagian orang lain
dari berkat yang ada yang Tuhan beri pada kita. Gitu ya. Nah, kita lanjut lagi. Apa dampak ketika kita menjadi berkat? Satu, pastinya sudah pasti nama Tuhan dimuliakan. Di Matius 5 ayat 16. Kita baca lagi ya. Matius 5 ayat 16. Kita hari ini agak banyak membaca ayat. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, itu dia. Dampak ketika kita menjadi berkat adalah nama Tuhan dipermuliakan. Kalau nama Tuhan dipermuliakan, firman Tuhan bilang, Tuhan akan menarik banyak jiwa datang kepadanya. Gitu ya. Jadi apa dampaknya ketika kita menjadi berkat? Satu, nama Tuhan dimuliakan. Yang kedua, ada keseimbangan di dalam gereja karena tercipta gaya hidup keluarga rohani yang indah. Kalau keluarga pada umumnya kan nggak mungkin ya dalam satu keluarga itu yang satu kekenyangan makan sampai muntah-muntah gitu ya, sedangkan saudaranya tidak punya makanan sama sekali untuk dia santap, itu kayaknya nggak mungkin. Dalam keluarga pasti ada yang namanya berbagi, pasti ada yang namanya saling mengerti gitu, saling menolong untuk terjadi keseimbangan. Nggak akan mungkin ya sebuah keluarga yang sehat itu membiarkan saudaranya kesusahan, sedangkan kitanya sendiri masih bisa sangat berkelimpahan di dalam hal tertentu gitu. Itu ada keseimbangan di dalam gereja karena tercipta gaya hidup keluarga rohani yang indah. Keluarga rohani yang indah, firman Tuhan bilang, doanya Tuhan Yesus adalah ketika kita bersatu, orang akan melihat bahwa kasih Tuhan itu ada di dalam gereja. Yang ketiga, dampaknya ketika kita jadi berkat, taburan yang tadi, benih yang tadi itu, yang tujuan Tuhan menaruh berkat dalam hidup kita, yang satunya kan benih. Nah, taburan benih itu menghasilkan tuaian. Jadi kita yang nabur, kita menuai gitu apa yang kita tabur gitu kan, sehingga kita akan bisa rasakan bahwa anugerah Tuhan semakin melimpah dalam hidup kita. Jadi ketika kita, apalagi firman Tuhan yakinkan kita kan bahwa Tuhan tidak akan pernah berhutang pada kita gitu. Kalau kita memberi kepada orang yang berkesusahan, itu sama dengan kita memiutangi Tuhan. Dan percayalah Tuhan nggak akan pernah berhutang. Kalau kita memberi kepada seseorang yang kesusahan, kepada saudara kita yang kesusahan, itu sama dengan kita memiutangi Tuhan. Dan Tuhan pasti membayar. Tuhan nggak akan berhutang. Jadi ketika taburan kita tabur, benih tadi kita tabur, itu pasti menghasilkan tuaian buat kita. Jadi anugerah Tuhan malah tambah banyak. Kita malah, kata-kata sederhananya adalah kita semakin diberkati. Ketika kita banyak menabur, ketika kita banyak menanamkan kembali benih itu, kita banyak menabur, kita pasti menuai berkat juga pasti. Jadi anugerah Tuhan makin bertambah, makin melimpah. Kalau matematikanya Tuhan kan semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita menerima gitu ya. Jadi kita harus bermurah hati karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bermurah hati gitu. Kita baca aja ya. 2 Korintus 9 ayat 6. 2 Korintus 9 ayat 6. Oke. Dibilang di sini, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi firman Tuhannya jelas. Kalau Tuhan bilang
Tuhan mengajar kita untuk menabur. Firman Tuhannya jelas, ketika kita banyak menabur, kita banyak menuai. Jadi jangan ragu untuk menabur. Kita banyak memberi berkat, kita pasti diberkati Tuhan. Apalagi kita memberi kepada orang yang berkesusahan. Itu memiutangi Tuhan pasti. Gitu ya. Anugerah Tuhan semakin melimpah dalam hidup kita. Oke, kita lanjut. Langkah-langkah dalam memberi. Nah, kadang-kadang ini sepertinya simpel ya. Sepertinya sudah sering. Pasti orang Kristen, soalnya kita-kita ini yang apalagi yang kita yang sudah tahu kebenaran, kita sudah lama jadi Kristen, kita pasti sudah aware banget sama yang namanya langkah-langkah dalam memberi. Tapi nggak salah kalau kita kembali lagi melihat bagaimana sih sebenarnya langkah-langkah dalam memberi itu. Nah ini, yang pertama renungkan kebaikan Tuhan. Kalau kita renungkan, kalau kita pikirkan aja, kita ini masih bisa bernafas. Kata Bu Sulis tadi, kalau kita masih bisa merayakan Natal di tahun ini itu anugerah. Aku setuju banget. Itu anugerah buat kita. Jadi ketika kita mau memberi, kita renungkan deh betapa banyaknya kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan beri bagi kita. Kita sehat, kita ada di rumah sendiri. Ada orang lain yang saat ini ada di rumah sakit, yang bahkan untuk menghirup oksigen mereka harus bayar. Ya kan? Betapa kita bersyukur sama Tuhan kalau kita masih menarik napas dengan gratis. Aku suka banget sama analogi itu. Ya Tuhan, terima kasih oksigen gratis yang Tuhan beri. Itu makanya siapa yang suka bilang tidak pernah ada alasan untuk kita tidak bersyukur ya. Karena kebaikan Tuhan itu di sepanjang hidup. Selama misalnya ini Dona hampir 46 tahun. Sepanjang 46 tahun ini kebaikan Tuhan itu sepanjang itu juga kebaikan Tuhan bisa disyukuri. Yang kedua, langkah dalam memberi, kita memohon tuntunan Tuhan supaya tidak salah. Itu maksudnya gini. Kadang-kadang kita memberi karena misalnya kita dibujuk sehingga kita tertipu, bisa jadi kan kita tertipu, kita bukannya kita salah, tetapi gini, kalau kita tidak mendapatkan tuntunan Tuhan dan kemudian terjadi hal-hal yang merugikan kita, ya secara kasar bisa dibilang ya salah kita sendiri gitu, karena kita nggak minta tuntunan Tuhan ketika memberi, ya kan? Bukan berarti kita harus waspada yang kemudian kita cenderung untuk susah untuk memberi, bukan. Tetapi kita minta dulu. Nggak salah kan kalau kita doa dulu sebelum misalnya kita memberi kepada orang, sebelum kita menolong orang, nggak ada salahnya kalau kita doa dulu. Tuhan, bagaimana? Apakah aku harus memberi kepada orang ini? Apakah aku harus bentuknya pinjaman atau memberi dengan tanpa meminta dia kembalikan? Misalnya seperti itu ya. Atau berapa jumlahnya? Kita bisa kok berdoa untuk hal-hal seperti itu gitu. Yang ketiga kita memberi menurut kerelaan hati. Tapi kalau kita sudah penuh dengan kasih Tuhan, hati kita pasti selalu rela gitu ya. Selalu rela, walaupun misalnya yang ada pada kita misalnya dia mintanya 100, yang ada pada kita cuma 80. Ya kita relakan saja 80 itu. Ya, walaupun tanpa kita meminta kembali atau kita tidak mengharapkan dia untuk membalasnya gitu. Tapi kita memberi menurut kerelaan hati kita supaya kita pun tidak bersungut-sungut belakangannya gitu ya. Nah, yang keempat ini, yang kemarin minggu lalu kita bahas ya Bu Gem, memberi dari kekurangan, seperti jemaat di Makedonia ya. Nah, seperti janda yang memberi seluruh upahnya, yang Tuhan Yesus bilang dia memberi lebih banyak dari semua orang lain, karena dia beri semua dari upahnya yang ada. Itu juga memberi dari kekurangan. Mengapa bisa begitu ya? Dia cuma punya 2 loh.
dia cuma punya 2 peser, itu semua hasil upahnya hari itu semua dia taruh untuk bait Allah, sehingga Tuhan Yesus bilang itu adalah pemberian yang paling banyak daripada semua orang yang lain, memberi dari kekurangan kita. Bukan kembali lagi kita belajar bahwa gimana ya, kita tidak punya banyak, kita bukan orang kaya raya misalnya. Seberapa yang ada pada kita lah, seberapa yang ada pada kita. Menurut aku sih gitu ya, memberi dari kekurangan itu. Kira-kira ada pendapat lain nggak tentang memberi dari kekurangan ini? Mungkin Bu Sulis? Soalnya minggu lalu Bu Sulis belum ada, kita belum dengar pendapat Bu Sulis memberi dari kekurangan Selasa lalu. Sekarang kita minta pendapatnya Bu Sulis, memberi dari kekurangan itu gimana menurut Bu Sulis? Banyak orang yang merasa gini Mbak, untuk mencukupi anak-anaknya aja supaya bisa mereka tercukupi dengan pantas itu belum sanggup. Tetapi sering kita melihat bahwa orang-orang seperti itu masih saja mereka bisa memasukkan keponakannya di dalam. Jadi saya punya teman, dia menikah. Ketika dia menikah, dia saja belum cukup gitu ya. Tetapi adik-adiknya juga ikut dia, saudara-saudaranya ikut dia. Jadi mereka makan apa yang ada. Dalam arti untuk dia dan suaminya saja kalau dibilang cukup ya enggak cukup. Tetapi untuk orang lain yang memang butuh pertolongan, mereka membagi apa yang ada untuk mereka semua. Jadi saya pikir memberi dari kekurangan itu kali ya. Iya, ya betul-betul. Setuju aku. Betul-betul. Ya seperti itulah. Kayaknya ya. Kalau Bu Lucy juga belum kita dengar pendapatnya minggu lalu. Memberi dari kekurangan. Ya, misalnya kita tuh nggak banyak-banyak juga uangnya, tapi kita memberi, kita melihat orang itu kayak membutuhkan. Nah, tapi kita ini cuma punya sekian. Karena kita benar-benar punya kasih tulus, akhirnya kita ya udahlah tak kasihkan seperti itu. Ya, seperti tadi yang Bu Sulis bilang ya benar. Jadi nggak memikirkan pentingnya diri sendiri gitu ya. Iya. Betul. Iya. Sip. Bugem mau nambahkan? Enggak. Oke. Nah, ini Ko Iwan ada nulis sedekah. Kata memberi itu berasal dari kata sedekah, bahasa Ibraninya sedakah. Kalau orang seberang bilangnya sodakoh gitu kali ya. Itu dia. Sebenarnya artinya kebenaran loh, perbuatan kebenaran. Jadi sedekah itu berasal dari kata Ibrani sedakah, artinya kebenaran atau perbuatan kebenaran. Jadi ketika kita melakukan kebenaran mungkin ya. Dan kalau aku boleh bagi share sedikit, kalau orang Ibrani tahun ini mereka kan tahun barunya kemarin September tuh. Tahun ini mereka itu masuk di tahun Pegimel. Nah, Pegimel itu ada makna tahun memberi. Lah, padahal kita kan kita lihat banyak prediksi tahun depan itu tahun gelap katanya ya. Orang-orang bilangnya tahun gelap. Pokoknya ekonomi, terancam lah ekonomi, terancam resesi dunia ini gitu ya. Padahal, tetapi kalau orang Ibrani tahun ini, jadi mulai bulan September kemarin, mereka itu memasuki tahun baru yang punya makna tahun memberi. Jadi justru mengapa ya, itu kok selalu apa yang terjadi di dunia ini ya, itu berkaitan erat dengan apa yang terjadi pada
mereka, pada orang Yahudi gitu. Itu satu privilege, keistimewaan mereka di hadapan Tuhan gitu ya. Mereka tuh selalu dituntun duluan. Jadi kalau orang dunia mengatakan tahun depan ini tahun yang gelap, tahun yang tidak bright gitu ya. Justru orang Yahudi diajar Tuhan untuk memberi. Jadi tahun ini buat mereka ini tahun untuk mereka beri. Itu selalu matematikanya Tuhan itu gitu loh. Di saat dunia mengatakan kita ini susah, jangankan mau memberi, kita aja sendiri susah gitu kan. Ya itu tadi, memberi dalam kekurangan itu juga ya. Tuhan malah mengajarkan umatnya untuk memberi. Justru di tahun yang buat orang dunia ini tahun susah, Tuhan mengajar, Tuhan menuntun kita untuk banyak memberi. Dan memberi itu tadi kan, yang bukan hanya soal memberi uang, bukan hanya soal memberi barang. Banyak cara kita bisa memberi. Memberi waktu, memberi perhatian, memberi teladan hidup, itu kita sudah menjadi berkat. Karena arti kata sedekah itu tadi, sedekah artinya perbuatan kebenaran. Jadi jauh melebihi hanya sekedar kasih uang, jauh melebihi kita berdoa saja untuk mereka, itu sudah jadi berkat. Apalagi kita bisa memberi mereka uang, apalagi kalau kita bisa membagi makanan, apalagi gitu ya. Apalagi, jadi sebenarnya jauh lebih besar daripada sekedar kita bisa memberi yang fisik atau jasmani gitu. Jadi tuntunan Tuhan ya kayaknya ya, tahun depan itu buat dunia tahun gelap, tahun susah, tapi buat kita adalah tahun memberi. Lihat deh, kalau Tuhan yang suruh, satu, Tuhan tahu kita sanggup. Yang kedua, Tuhan pasti memberi janji. Ketika kita memiutangi Tuhan dengan memberi orang yang susah, kita memiutangi Tuhan. Jadi jangan takut untuk memberi. Walaupun memang kita harus banyak meminta tuntunan Tuhan di tahun depan ini. Jadi, seperti Ishak, menabur di masa susah. Itu dia. Seperti Ishak ya, menabur di masa susah itu justru dia menuai banyak dan dia menjadi orang yang sangat kaya di masa itu karena dia menabur sesuai tuntunan Tuhan. Dia menabur di saat orang kesusahan, dia banyak nabur. Dia nggak mikirkan diri sendiri, dia nggak mikirkan keluarganya tok, kekenyangan mereka cukup apa mereka. Tapi dia menabur di masa susah, dia menuai. Itu janji Tuhan ya. Oke, aku mau kasih lihat ini satu paradigma tentang berkat. Nah ini paradigma tentang berkat. Kalau pandangan dunia, cara pandang dunia tentang berkat buat dunia itu kekayaan. Kalau buat kita, ketika kita diberkati, kita harus berkat. Itu beda ya. Kalau dunia bilang berkat itu kekayaan. Kalau kita, berkat itu ketika kita kembali menjadi berkat. Gitu. Yang kedua, buat dunia, berkat itu status sosial. Status sosial. Nah, kalau buat kita, berkat adalah berjalan dalam rencana Allah. Kita tidak mengejar status sosial. Yang ketiga, jabatan. Buat dunia, berkat itu adalah jabatan. Kalau punya jabatan tinggi, kalau punya jabatan yang penuh dengan kuasa gitu ya, itu adalah berkat. Tetapi buat kita, berkat adalah justru pelayanan. Buat kita, berkat adalah pelayanan. Ketika kita melayani orang, ketika kita bisa menjadi berkat buat orang, itulah berkat itu sendiri. Yang keempat, popularitas. Kalau kita populer, kalau orang dunia kalau mereka populer, itu adalah berkat tuh, itu berkah gitu kalau mereka bisa populer gitu ya. Kalau kita, kemuliaan hanya bagi Tuhan, nggak dibagi dua. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, nggak boleh dibagi dua sama kita, nggak boleh. Hanya harus dikembalikan buat Tuhan saja segala kemuliaan. Dan buat dunia,
Berkat itu adalah hikmat dunia. Hikmat dunia itu apa? Hikmat dunia adalah ketika lagi susah, gak usah pikirin orang lain, pikirin dirimu sendiri. Itu dunia, itu hikmat dunia. Nah, kalau kita selalu berjalan dalam tuntunan Tuhan. Ini paradigma tentang berkat dari dunia, kalau ini paradigma kita, orang benar. Orang yang sayang Tuhan, anaknya Tuhan, murid Tuhan Yesus, diberkati untuk jadi berkat, berjalan dalam rencana Allah. Berkat bagi kita adalah ketika kita bisa melayani, dan kita kembalikan kemuliaan itu bagi dan selalu berjalan dalam tuntunan Tuhan. Itu dia paradigma tentang berkat. Oke, kita lanjut di sharing ya. Agak pendek ya. Banyak tidur kan itu. Nah, kita Ibadah Philip kayak apa? kita masuk di sharing yang sesuai yang ada di buletin. Bagaimana caranya agar hidup kita menjadi berkat? Saksikan. Atau misalnya ada ibu-ibu, bapak yang mau berbagi pendapat tentang hidup menjadi berkat, boleh. Apa pendapat Bapak Ibu? Hidup kita menjadi berkat. Saksikan. Silakan dipersilakan. Ada yang mau? Pak Nyoman mungkin Pak mau menambahkan? Ya, saya coba menambahkan. Apa yang telah disampaikan Ibu Dona tadi cukup padat. Jadi saya hanya mengulas kembali mengenai hidup menjadi berkat yang ada di Matius 14 ayat 19 ya. Jadi isinya mengenai 5 roti dan 2 ikan dicatat dalam 4 Injil yang ada itu semuanya. Hampir Markus di 6 ayat 34 sampai 44, di Lukas di pasal 9 ayat 10 sampai 17, Yohanes ayat 6 1 sampai 14. Itu semuanya isinya hampir bersama dengan apa yang disampaikan di Matius 14 ayat 19. Pentingnya mujizat ini meliputi sebagai berikut. Mujizat yang diberikan oleh Tuhan. Kita harus mengikuti apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Pertama, mujizat ini menunjuk kepada Yesus sebagai roti hidup. Dialah yang memelihara baik tubuh maupun jiwa kita. Yang kedua, ini membuktikan kuasa Tuhan untuk mengadakan mujizat. Kuasa Tuhan. Yang ketiga, ini merupakan contoh dari belas kasihan Yesus terhadap kebutuhan orang yang memerlukan pertolongan. Kita harus care terhadap orang-orang yang membutuhkan atau yang kelaparan. Yang keempat, ini mengajarkan bahwa sedikit yang kita miliki dapat dijadikan berkelimpahan apabila dipersembahkan kepada Tuhan dan diberkati olehnya. Apa yang dikatakan Ibu Dona tadi mengenai memberi dalam kekurangan, itu adalah kepercayaan atau iman yang kuat dia memberi. Dia percaya penuh bahwa kata-kata Yesus kalau kita memberi, pasti kita akan diberi oleh Tuhan kembali. Itu prinsip, yaitu dengan iman dia memberikan. Itu kira-kira Bu Nona saya tambahan bahwa kita memberi dengan iman. Kuasa Tuhan akan melimpah untuk kita. Amin, amin. Demikian Bu Nona tambahannya. Makasih. Iya, makasih Pak Nyoman. Betul banget, Bapak Ibu. Kita memberi dengan iman karena kita tahu, kita percaya Tuhan sudah lebih dulu ya memberi kepada kita, sudah lebih dulu berbuat baik kepada kita. Dan kita memberi dengan iman karena kita tahu Tuhan yang nyuruh kita untuk memberi gitu ya. Tuhan yang memerintahkan kita untuk jadi berkat. Maka lakukan saja. Karena itu berarti kita menyatakan iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita lakukan apa yang Tuhan suruh gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan takut untuk kita memberi karena kita sedang melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu kira-kira. Ada yang mau sharing? Bagaimana caranya agar hidup kita menjadi berkat? Itu ada filosofi yang saya bisa pernah dengar itu mengenai Sungai Yordan.
yaitu satu Danau Galilea, yang satu dengan Laut Mati. Kalau Oh, Laut Mati kan itu isinya kan bahwa sungai itu iya. mengalir ke Galilea. Itu semua ditampung, habis itu dialirkan ke sungai-sungai kecil di sekitarnya. Terus yang kedua, Laut Mati, memang dia dialiri dengan air yang sama dari Sungai Yordan, tapi dia disimpan terus sampai membusuk sehingga menjadi garam, dan di di Laut Mati tidak ada ikan, tidak ada Iya. tumbuh-tumbuhan, di sampingnya Tidak semuanya ada mati semua. kehidupan. Jadi Iya. artinya Karena bahwa dia tidak kalau alirkan kita lagi ya, Pak. mendapatkan berkat, Iya. kita berkatkan lagi kepada orang lain, itu akan menambah menjadi kita yang Betul. berguna buat mereka ya. Betul, Itu Pak. kira-kira Iya, analoginya ya, Pak. analoginya itu Bu Iya. Dona. Ya. Orang yang nggak jadi berkat asin kayak Laut Mati. Iya, betul. Nggak ada kehidupan, nggak ada ikan yang bisa hidup di situ. Betul. Iya, betul sekali. Tambahan lagi Bapak Ibu yang lain. Bu Erna. Where are you, Bu Erna? Bugem, ya Bugem. Bagaimana caranya hidup menjadi berkat ya? Menjadi berkat dalam segala sesuatu. Jadi mengasihi itu pun menjadi berkat. Jadi mengasihi orang-orang bahkan yang tidak pantas untuk dikasihi, itu memberkati. Mengatakan perkataan yang manis dan sedap didengar. Iya. Ketika orang lain mengatakan yang sebaliknya, itu menjadi berkat. Ketika orang lain mengajak bertengkar, kita selalu mengatakan hal-hal yang sejuk, yang menjadi damai, bahkan seandainya itu pasangan kita, itu pun menjadi berkat. Ketika kita ingin marah, misalkan sama anak, berbuat sesuatu, tapi kita ganti dengan perkataan positif yang dari Tuhan. Padahal salah ini, anak ini salah, mau kita marahi, tapi kita rubah. Memarahi tidak menjadi berkat, tapi menegur dengan firman, itu akan menjadi berkat. Mengampuni dalam banyak hal gitu ya. Jadi Ping-Ping itu banyak masalah sama teman-teman mama-mama di sekolah ya gitu. Dia sudah belajar. Hari-hari ini banyak belajar karena dia yang banyak belajar. Misalkan kan barangnya hilang gitu, nanti mamanya marah, anaknya kecipratan air, mamanya datang marah. Bintang itu apa, siram-siram air gitu. Padahal main-main ciprat-ciprat. Ciprat-ciprat sama temennya, ya yang satu kecipratan, lapor mamanya, jadi urusan gitu. Terus aku dorong untuk menjadi berkat, nggak boleh tersulut emosi. Memang ya, Bintang kan nggak salah, itu betul, papanya bahkan mau ke sekolah. Bintang kan nggak salah, ini bukan soal salah atau nggak salah, itu udah kuno, aku udah bilang. Urusi anak bilang salah nggak salah itu udah kuno. Kita itu sudah anak-anak Tuhan dituntut untuk menjadi berkat. Nah, jadi ya apa itu Bintang salah, apa barangnya hilang, padahal barangnya itu udah hilang, kata Bintang. Ditaruh di meja guru, barangnya kayak apa sih? Terus dibelikan sama Ping-Ping itu dibelikan. Ini tutupnya pensil aja loh. Anaknya itu nangis-nangis, mamanya marah. Padahal ditaruh di meja guru. Bintang usir, suka dipegang-pegang, dikira dicuri gitu ya. Tapi jadi berkat. Sama dibilang, tapi aku nggak minta maaf, karena kan foto pensil nggak diambil. Nggak minta maaf, nggak apa-apa. Jadi dia bilang, ini loh, aku kan nggak bilang suruh ganti, cuma nyari. Iya, nggak apa-apa, daripada si anakmu nangis terus, kasihan. Aku juga ngajari Bintang untuk memberkati temennya, supaya temennya itu nggak nangis aja gitu ya. Jadi yang sana yang marah-marah terus disiram terus sama Ping-Ping, adem terus gitu. Jadi lama-lama ajari supaya bagaimana itu kan menular. Karakter yang adem menular itu dari yang nggak punya teman. Sekarang Ping-Ping banyak temennya, aku pas di rumahnya kemarin ditelepon, dicurhati gitu, padahal dia itu orang itu karakternya nggak seperti itu. Biasanya cuma dirinya sendiri aja gitu, membelani anaknya lah apa gitu, tapi ternyata
bisa diajar dan dia juga bisa memberkati teman-temannya gitu. Jadi udah kalau kita nulis di status marah gitu, aduh udah gak zaman, udah kuno, orang Kristen udah gak gitu lagi. Iya benar. udah gak gitu lagi, itu Kristen anak-anak sekolah minggu. Jadi kalau dia curhat gitu-gitu, Allah udah itu udah lewati, udah nggak gitu lagi, udah zamannya, udah telat, udah Tuhan sudah mau datang. Ini kalau aku dengar itu sudah firman Tuhan udah diberitakan ke seluruh dunia, tinggal satu lagi yang sekarang ini sudah zaman terakhir yaitu pemulihan segala sesuatu. Apa yang mau dipulihkan? Yang mau dipulihkan itu ya gereja Tuhan, bukan dunia. Dunia akan semakin buruk memang. Tambah lama tambah buruk, tahun 2023 tambah buruk. Terus kita nggak usah mikir yang buruk aja. Itu adalah fokus kepada Tuhan, dan Tuhan akan memulihkan segala sesuatu, terutama gereja Tuhan. Nah, dalam gereja Tuhan itu kan ada pribadi-pribadi kita. Kita ini termasuk dalam pribadi yang di dalam satu gereja Tuhan. Mulai dari kita untuk menjadi berkat, menularkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Positif, nggak usah ngikuti omongannya orang-orang yang motivator itu cuma perkataan sia-sia aja. Perkataan sia-sia, sudah ikuti firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu biarpun sedikit dampaknya itu luar biasa. Itu bisa didengar orang, bisa diikuti kalau yang firman. Tapi perkataan yang positif, yang baik, yang sepandai-pandainya kamu ngomong orang nggak bisa ikut, aku sudah tahu. Orang nggak ada dampaknya. Tapi begitu firman itu pasti akan berdampak. Yes. Ya, gitu aja. Karena firman itu adalah Yesus. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah motivator iso gak payu. Gak payu. Tapi bener loh, karena apa ya? Firman Tuhan isinya hikmat loh. Lebih daripada semua hikmat dunia, ya kan? Firman Tuhan itu. Dan bisa merubah. Dan firman bisa itu berkuasa. Manusia. Iya, berkuasa untuk merubah. Karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Yes, betul banget. Firman Tuhan yang kita punya itu loh, Alkitab yang kita baca setiap hari satu pasal, MK Sawoja 3. Sudah putaran kedua. Wah, luar biasa. Luar biasa banget. Terima kasih Tuhan. MK Sawoja 3 selalu baca firman. Gak ada hari tanpa baca. Lama-lama kita dipenuhi hikmat, ya kan? Kita penuh dengan hikmat karena kita baca setiap hari firman Tuhan. Oke, Bu Christine. Ayo dong Bu Christine, pendapatnya bagaimana caranya agar hidup kita menjadi berkat? Atau Bu Christine punya pendapat apa soal memberkati orang? Ya, saya pengalaman ini ya, yang ikut vaksinasi itu ya, kita pelayanan, kita bermacam-macam karakter. Jadi untuk bisa bagaimana caranya agar hidup kita menjadi berkat, kita harus jaga hati ya Bu ya. Jaga hati kita dalam pelayanan, kesabaran kita, ya, rendah hati kita. Dan tadi Bu Dona sudah lengkap sekali sampai saya catat. Sampai saya catat tadi lengkap semuanya. Cuman dalam perilaku kita, dalam pelayanan kita itu kita menjadi terang bagi sekitarnya, walaupun dengan kelelahan kita nggak jadi lelah. Kita tetap bersabar menghadapi orang banyak, juga menghadapi teman sepelayanan, bermacam karakter. Di antara pelayanan kan masih ada orang yang marah, masih ada orang jengkel. Kita di tengah-tengah mereka itu kita belajar, oh ini loh, nggak usah jauh-jauh dari gereja di SCM bisa memberi contoh gitu loh Bu. Jadi kesabaran. Terus kita juga apa Bu? Bukan di SCM bukan membanggakan ya. Tapi kita nama Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Iya, semua yang di atas, semua Tuhan yang dipermuliakan. Iya. Itu ya Bu ya, berarti jadi cuman untuk kita jaga hati aja.
Ya, jaga hati dari kita, kerendahan hati kita, murah hati kita, kesabaran kita, itu ya Iya, menjadi iya. berkat bagi sekitarnya. Juga Betul. peserta vaksin juga, kita dengan kesabaran kita, dengan keramahan kita semua, jadi mereka, oh, ini, terus mereka di IG, oh, ya, ramah ya, anak-anak Iluna, bla 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 bla, dalam melayani, sabar, gini-gini, baik. Nah, semua kan untuk kemuliaan Tuhan. Oh, ini Iya, dari anak betul, Tuhan, betul. gitu. Iya, betul. Ya, Bu, ya. Betul. Apalagi orang-orang dunia sekarang saja sudah tahu apa yang namanya itu melayani dengan hati, ya kan? Mereka udah tahu loh apa yang namanya itu melayani dengan kesabaran. Mereka bahkan sudah tahu bahwa yang namanya menolong orang itu harus ridho, gitu kan? Mereka kan gitu ya. Apalagi kita ya harusnya ya. Kita harus lebih dari yang mereka tahu gitu. Karena kalau mereka lakukan itu hanya agar mereka dapat upah, hanya karena mereka mau mengumpulkan pahala gitu ya. Kalau kita kan, kalau mereka kan karena kalau punya banyak pahala, kemungkinan mereka diselamatkan nanti, kemungkinan mereka masuk surga lebih besar. Kalau kita kan melakukan kebaikan menjadi berkat karena kita mau mengikuti firman, karena kita mengasihi Tuhan, kita mau meresponi kasih Tuhan. Kalau mereka kan masih untuk dapatkan keselamatan itu gitu ya. Jadi seharusnya ketika kita jadi berkat buat orang lain itu nilainya harus lebih daripada mereka, karena mereka melakukannya hanya masih untuk supaya dapat pahala, supaya selamat. Kalau kita melakukannya justru karena kita sudah diselamatkan, justru karena kita sudah dapatkan kasih Tuhan, kita menjadi kasih buat orang lain, gitu ya. Jadi seharusnya apa yang kita lakukan buat orang lain itu mempunyai nilai lebih daripada orang dunia, orang yang seberang gitu. Padahal mereka saja pun sudah sangat banyak banget orang-orang di luar sana yang ramah, yang lebih sabar, lebih baik hati gitu ya. Kita apalagi ya, harusnya kita lebih dari mereka ya, Bu Christine ya. Iya. Puji Tuhan. Oke. Dulu sih mau nambah lagi. Iya. Ya sedikit aja, cuman hidup yang menjadi berkat tuh hidup yang memiliki dampak yang positif buat sesama, ya kan? Iya. Ya melalui perkataan perbuatan yang tadi Mbak Dona katakan, juga hidup yang murah hati, bisa menolong, memberi sesama dengan tulus ikhlas, itu aja. Yes, itu dia. Jadi apa? Ya Bu. Kalau menurut saya gini, intinya menjadi berkat itu kan ada harus rela berkorban gitu ya. Iya. Saya itu paling belajar hal seperti itu dari mertua saya. Semoga menurun ke saya dan anaknya. Papa mertua saya itu orang yang amat sangat hemat gitu ya. Jadi kaos aja hampir nggak pernah beli baju baru. Kaos aja sobek dia jahit gitu ya. Sepatu ini dia jahit supaya dia bisa menabung. Tapi ketika ada orang yang membutuhkan, dia berikan itu tabungannya. Sampai saya mikir, ayo gitu ya. Jadi kalau kita minta dia beli, mbok yo beli Pak, kayak gitu tuh dia nggak pernah mau beli. Masih bisa dipakai gitu ya. Supaya dia bisa menabung. Tetapi ketika ada orang yang butuh, dia akan berikan tabungan itu. Mama mertua saya juga orang yang begitu. Dia orang yang bekerja, wanita bekerja. Tetapi ketika ada saudara, dia akan pergi dan anaknya tidak ada yang jaga, dia bisa pulang dari bekerja itu, dia pergi ke rumah saudara saya itu untuk nungguin anaknya. Itu hal-hal yang ketika saya tinggal di rumah mertua itu hal-hal yang membuat saya itu heran terus terang. Karena keluarga saya nggak begitu, gitu ya. Keluarga saya lebih cenderung beda pengaturannya beda. Saya pada mulai saya masih berpikir begini, kok kayak nggak masuk akal ya kalau bagi saya. Untuk dirinya sendiri dia berhemat begitu rupa, tetapi ketika ada orang yang butuh dia berikan. Gitu. Tetapi saya melihat sampai usia tua beliau, bagaimana Tuhan pelihara dengan luar biasa. Sampai saudara bilang begini,
Papa mertua saya itu dulu pertama kali adalah tidak punya. Lalu dia bekerja di kapal. Dan gaji untuk orang di kapal luar biasa banyak. Tetapi mereka tidak pernah kaya karena menurut saudara mereka terlalu banyak membantu orang. Tetapi yang saya lihat adalah sampai usia tua mereka, saya lihat bagaimana Tuhan pelihara kehidupan mereka. Tidak hanya soal keuangan, soal kesehatan, dan lain sebagainya. Doa mereka selalu dijawab oleh Tuhan. Doa mereka adalah begini, saya mau ketika saya mati, saya tidak menyusahkan orang lain. Itu terus yang didoakan. Dan saya melihat bagaimana Tuhan jawab. Mertua saya, papa mertua saya meninggalnya ada dia lari pagi, dia jatuh, dia masuk rumah sakit, sampai meninggalnya dia di rumah sakit. Mama saya operasi jaringan bendol apa ini Pak? Kelenjar darah yang benjol itu loh. Getah bening. Bukan, yang di kaki. Varises. Oh, varises. Ya, dia masuk dalam keadaan sehat untuk operasi varises dan dia tidak pernah pulang karena dia meninggal. Jadi bagaimana saya melihat bahwa mereka berkorban dan jadi berkat itu Tuhan jawab semua doa mereka. Bagi kami kehilangan sekali, tapi bagi mereka bukankah itu berkat ya? Meninggal nggak pakai ini, nggak pakai itu, gitu ya. Tidak pernah saya melihat mereka kekurangan. Memang walaupun tidak kaya, saya berpikir bahwa untuk bisa menjadi berkat harus punya rasa berkorban, gitu ya. Karena kan kalau konten ini cukup, ya nggak cukup ya. Betul. Punya sepeda mau berkorban kok saya duit sepeda motor nunggu mobilnya gak beli ya gak bagi-bagi ya. Iya. Jadi papa mama mertuanya Bu Sulis itu sudah memiutangi Tuhan itu. Ya itu jadi mereka enggak orang yang kaya mobilnya bagus ya enggak, tetapi sepanjang hidup mereka sampai papa saya itu usia 80 lebih, mama saya itu 77 waktu meninggal. Dan mereka masih terus beraktivitas sampai usia segitu, tidak pernah merepotkan anak, tidak pernah kekurangan, walaupun tidak kaya. Bukankah itu, saya pikir itu adalah hasil dari taburan mereka ya. Walaupun kita melihatnya, kok koyok gitunya amat gitu. Saya kira itu Mbak Don sharing saya. Terima kasih, luar biasa kesaksian. Paradigma mereka tentang berkat itu tadi loh Bu. Jadi berkat buat mereka itu untuk dibagi. Luar biasa. Dan itu ya terbukti kan janji Tuhan ya. Luar biasa. Kasihan. Semoga kita jadi orang tua yang demikian juga ya. Tapi ya gak gampang ya Mbak. Enggak gampang memang. Kayak bugem aja berkorban hati ya. Berkorban perasaan Iya. Cuma perasaan loh, belum dolar. Perasaan loh, belum ngirit-ngirit yang lain. Nah, itulah matematikanya Tuhan itu loh, selalu luar biasa. Hari ini ada gembala MK yang meninggal, gembala MK Lawang. Oh. Tadi pagi itu masih mengucapkan selamat ulang tahun, dia yang nomor 1. Jam 4:30 kayaknya. Apa 4:30 ibu-ibu itu mengucapkan. Ibu-ibu yang barengan kita MK itu bukan? Ibu-ibu iya yang pendek. Oh bukan ibu yang datang yang dari Lawang tuh bukan. Pendek gembalanya. Bu siapa sih namanya? Siapa Pak Nyoman? Rambutnya keriting. Bu iya keriting pendek yang dari Lawang. Loh, minggu kemarin masih ibadah? Ibu Sarce. Kalau siapa? Ibu Sarce Matindas. Iya, Bu Sarce. Orangnya itu lincah ngomongnya selalu memberkati. Pagi-pagi itu mengucapkan selamat ulang tahun sama Pak Edi sama Pak Bambang. Pagi dia 5:30. Terus kalau di Zoom dia juga banyak bersuara. Jadi tadi itu jam 9 katanya makan itu klepon, keselak, meninggal. Hah? Makan kelepon meninggal. Udah bisa ditelan itu. Jadi di grup kami itu jadi rame. Walah kok bisa keselak, kok bisa gitu rame. Lalu aku tulis. Aku malah seneng kalau gitu. Ini mati keselak klepon tuh berkat loh aku bilang gitu. Iya, gak pakai sakit ya. Jadi gak harus sakit berbulan-bulan di tempat tidur.
Kenapa, Pak? Mungkin teleponnya banyak tepungnya itu melekat itu, tidak bisa dikeluar Iya, dari iya. kelompoknya. Tapi itu Kurang nek itu. menurutku sudah waktunya Tuhan, umurnya sudah 78 ya. Masuk ke Udah saluran waktunya nafas Tuhan, ya. jadi daripada DE sakit berlarut-larut, sakit ini, sakit itu, keselak, klepon, mati, ducek, enak. Loh, bukan yang kecil itu kan memang orangnya rambutnya keriting kan? Iya, Iya. betul. Ambon, Kemarin itu Ambon. Ah, ke NICC naik angkutan Jalan sama aja masih- rombongannya. jalan aja masih Iya, anu masih kok ya. dikit-dikit gitu. Iya, masih lincah. Ampun, Oh, bukan yang Tuhan. sering ke CPM ya? Iya, Ya, iya. dulu ke CPM ya. Aku mau CPM minta pagi Tuhan, dulu kan. kalau mati gitu enak loh. Iya, wes gak pakai sakit, gak pakai opo ya, Bu. Matindas Itu itu namanya nggak orang sakit, Manado. Nggak ngerepoti siapa-siapa. Iya, betul. Ya ampun. Pagi masih memberkati, masih mendoakan Pak Edi ulang tahun. Wah, enak ya. Kita pun gak tersiksa ya, Bu Gem. Iya, itu berkat Iya, itu. wes. Aku tulis berkat tuh itu. Iya, betul. Pasti luar biasa. Enak itu. Kadang-kadang kalau melihat orang tua yang sakit, yang tua banget, itu kan kita suka kepikiran. Nanti Iya. tuanya saya bagaimana ya, gitu. Tuhan, kalau memang mau umur panjang, tetap sehat, gitu kan jadinya kita ya. Iya. Kalau umur panjang sakit ya nggak mau lah. Nah, ya itu. Iya. Nah, aku suka Pak Nyoman tuh biasanya kalau nulis Pak Nyoman sehat sepanjang usia gitu, nulis selamat Iya, ulang tahun betul. kan. Sehat sepanjang usia ya Pak Nyoman ya. Wah ya itu betul. Bagus. Itu yang bagus. penting itu. Oh penting sehat sepanjang usia. Kalau Tuhan bilang usianya udah cukup, ya cukup. Iya, Ya betul. matinya cepat gitu aja. Iya, nggak perlu kaya sepanjang usia Pak Nyoman, kaya nggak cukup kaya. Kalau bisa kalau bisa meninggalnya naik ke pesawat. Loh, itu Meninggal terus nanti pesangonnya bisa dapat yang keluarga yang ditinggalkan. Dapat besar kan pesangonnya. Pak Nyoman sampai itu. Pak Nyoman itu masih mikir cucunya itu. Jadi semuanya dapat. Aduh, iyalah. Hanya coba. Luar biasa Tuhan. Padahal hari Tuhan udah dekat nih. Iya. Tapi berarti hati-hati kalau makan klepon ya. Itu memang kan besar, agak cukup besar pas di tenggorokan dan juga ketan dari ketan itu Don. Itu paling kok nggak digigit Bugem. Jadi jalan Ketelen gitu ya. iya telepon nggak digigit. Tuh. Iya. Jadi apa nutupi saluran napas mungkin ya? Iya. Iya, Ya nutupi. ampun. Ya sudah waktunya juga wis Tuhan. Ya itu sudah waktunya Lek menurutku Iya. kan orang sebaik itu gitu ya. Orang sebaik itu dikenal semua orang memuji dia gitu. Gak mungkin tanpa campur tangan Tuhan, pastilah udah waktunya. Ya ampun. Pasti kan ada sebabnya, nggak mungkin tiba-tiba jatuh nanti malah diperiksa lagi kenapa lagi repot. Iya, betul. Oke. Mungkin telepon kesukaannya. Aku baru mau belajar bikin telepon. Enak kan? Oke, Bu Erna, kita mau mendengar. Ngomong baterai keluar masuk dari tadi Bu Erna. Ayo Bu Er, bagaimana menjadi berkat buat Bu Erna? Pendapatnya Ibu Jaringannya Erna. Bu, jaringannya ini. Oh jaringannya, tak tidak pikir jelas. baterai. Lampu mati Mbak Erna. Jaringan Bu Er kok gelap-gelapan Bu Er? ya di ruang tamu. Oh, Nah, dia jaringannya dimatikan. di depan. Dimatikan Iya, Kak, jaringannya di depan. Soalnya kalau jaringan di dalam putus. Apa ya? Menjadi berkat, gimana cara Bu Erna menjadi berkat? Apa ya? Mbak Erna itu kan wis jadi berkat. Sudah diperinci sama Mbak Donna loh. Wis merinci kabeh. Kesentek. Kesuwen. Oh, dari hidup masing-masing maksudnya. Kalau dari Bu Erna gimana? Kesaksiannya lah. Apa ya?
Kira-kira Bu Erna Ya. pernah inget, oh ternyata apa yang aku lakukan jadi berkat buat orang lain gitu loh, misalnya. Apa? Kan duwe harta. Antri pepes. Nah, apa Bu? Antri pepes. Antri pepes. Pepes. Oh, mosok jadi berkat ya ndak Loh, tak? ya mesti toh. Ya ndak. Lu kok Apa enggak? PPS? Oh, Apa PPS? ini Pepes. ya apa ya? Oh, PPS. Bukan. Pepes ini suka berek. Gini apa namanya seperti di apa ya masuk di kerjaan memenik kita ya apa ya wis gak iso Bu ngomong no. Jadi berkat bagi orang lain. Saya ingat misalnya Bu Erna, wah ternyata aku nggak nyangka nolongin orang misalnya. Gitu. Ya harusnya toh menjadi menolong orang. Ya apa ya? Tadi Beli markisah, kayak apa? beli markisah 30.000 Tadi. dijual 25.000 itu berkati. Dijual Apa itu? markisah, belinya Baru 30.000, di. jualnya 20.000, jadi berkati itu. 30.000 itu rugi Pak. Nah, Bukan enak berkati. kan langsung bisa dijual. Mbak, aku gak ada beras harga selawe yang 5 kilo. Didol 15. Masa jadi berkat ya enggak tak? Oh, seperti dulu di sini kan ada itu loh Bu. Wis tak iling-iling aku. Di sini dulu kan ada Bu Tuti. Orangnya tuh ya sendirian, enggak kerja, sudah tua. Masih saudaranya burir ya, Pak. Kan waktu itu dia kan cerita, oh Mbak El di diaspora di sini oh iya Bu, apa aku minta apa sembako itu loh Bu. Oh iya, nanti tak anu no Bu, biar dikirim ke rumahnya Bu Tuti ya. Iya, DE baru gitu. Yaitu dikirim ke Bu Tuti sama Pak Kus ke rumahnya. Wis gak kurang ke aku ke Bu Tuti. Dia minta orang piro 2 atau 3 gitu. Memangnya semua orang itu sendirian gitu loh. Kayak sendirian, semua sendirian. Wis tua-tua. Wis tua-tua ndak kerja memangnya. Semua dibantu gitu loh. Ya apa ya? Ya wis Mbak Erna apa? Ya wis tak sampaikan ya aku gitu. Ini orang lain bukan gereja, dia gak ke gereja. Tapi like Bu Tuti itu siapa namanya itu sendirian tapi dia jarang ke gereja nih gereja Jawi apa gitu loh. Terus ya wes Bu di anu tak sampai nanti kirim ke Bu Tuti ya ke rumahnya tak duduk noto ya jadi itu terus baru gitu. Terus akhirnya apa ya? dapat lah. Bukan aku yang menjadi berkat. Bukan aku yang menjadi berkat, tapi gereja yang menjadi berkat. Oh, Ya, Bu Erna jadi saluran. Bu Erna jadi saluran. Saluran berkat. Ya, bukan aku yang jadi saluran. Dia bilang gitu. Iya, memang dia Bu untuk orang-orang. Itu. Tapi kalau Bu Erna nggak sampaikan ke gereja, kan dia nggak dapet. Apa? Kalau Bu Erna nggak sampaikan ke gereja, dia nggak dapet. Jadi Bu Erna ya jadi berkat. Enggak, cuma aku nyampe Nah, dia aku minta dia ya tahu cerita dan aku ya memang cerita juga. Ya, engkau tak sampai Bu, aku gitu ya. Dan ya nggak apa-apa lah orang kayak gitu dapat. Ada perempuannya Bu, yang sendirian juga. Sekarang orangnya sama saudaranya ditaruh panti jompo gitu loh, nggak di sini. Soalnya sekarang ditaruh ke panti jompo sama saudaranya. Rumahnya di sini ini dijual gitu loh. Akhirnya ya itu margeno jadi diaspora ya pokoknya maksudnya menyanjung ngapi-ngapi
pokoknya gitu loh. Oh ya memangnya gereja bukan, aku ya bilang ya memang gereja apa menyalurkan untuk orang yang membutuhkan, Bu. Ya wis kalau Iya. ibu mau perlu, iya aku lho sakno deh ya gak kerja. Wong iku sapa Bu, siapa sih aku lagi namanya orang ya orang beratan sini juga sendirian katanya. Ya itu satu. Jadi menyalurkan berkatnya gereja diaspora. Iya. Itu satu. Terus dia malena akhirnya sering-sering ke rumah gitu loh. Ya kalau ke rumah ya aku kasih pas aku pulang kerja terus dia karena pas ada telepon dulu dia punya telepon juga telepon mau ke sini ya wes ya itu terus waktu aku pas makan ya aku kasih makan seadanya mau tak tawar ya itu Bu berkatnya. Terus ada ya sering gitu tapi sekarang orangnya di Batu Jumbo enggak ke sini enggak di sini rumahnya sudah dijual sama saudaranya di sana aja. Terus mari gitu apa ya jadi berkat. Tadi orang kerjaan itu loh Bu sakit ya. Ya wis gak ngomong. Gak enak jadi berkat dia gini anaknya itu Islam. Dia itu mungkin kepikiran gitu loh, kepikiran anaknya kan Islam terus dia itu Kristen. Dari orang-orang penjahit itu mungkin kepikiran kayak Islam ngono ku besok ya apa ya orang-orang ini cerita ini besok ya apa anaknya Islam anaknya lain agamanya mbak ibu tak ngomong Islam lain mbak ya apa kok keterima pun ndak ya anu gitu loh orang cerita ya pokoknya pribadi ini orang dewi kalau kita ibadah kepada Tuhan ya seperti Tuhan terima ya omongannya satu hal ya gitu toh ya kok ya mau jawabnya apa soalnya kan anak Islam itu mungkin anak ini kurang ya apa memperhatikan orang tua atau mungkin ya apa mungkin kan dia punya anak laki mungkin pengaruh ke istrinya gitu loh. Kalau istrinya bilang gini mungkin anak laki ini nurut gitu loh. Ya jadi mungkin si orang tua ini kepikiran kayak apa gitu loh katanya orang-orang itu soalnya kan dia sendiri kayak aku deh, waktu dia masih dia aku ya sendiri Bu pokoknya kita kerja penghasilan bisa dipikir aku gitu bilang nih sampai aku mikir-mikir waktu saya belum masuk rumah sakit aku dewe dia omong ya dewe pokoknya aku bilang gitu yaitu iya Mbak iya katanya iya saya pikir tapi kok sekarang dia sakit gitu loh Bu sakitnya apa katanya stroke apa gitu loh lalu waktu Sabtu yang lalu tuh saya kerja Senin ini gak masuk terus kirim anaknya tuh kirim foto di grup gitu loh dikasih yang juga ya Bu Erna kunjungin lah rumah sakit itu tadi diminta sumbangan mau katanya aku ditanya mau nyumbang ya gak apa-apa aku nyumbang ya nih jadi ya wes aku nyumbang ngasih amplop itu lo mau besuk ya wes aku gitu Bu Erna ikut besuk tadi ikut besuk enggak tadi gak jadi besuk soalnya hujan mau pulang kerja tapi berhubung hujan gak jadi gak tahu kapan mau kalau Bu Erna bisa besuk Bu Erna doakan dia. Halo Bu Erna doakan dia. Oh iya, aku tak kirim di grup itu cuma ya Bulin cepat sembuh, Tuhan menjamah, memulihkan Bulin aku gitu. Tapi nggak tahu dia baca apa enggak di WA-nya ya. Itu pas difoto sama anaknya mungkin pas makan kates kepingin kates gitu loh katanya. Makanya aku serem, kasihan juga. Tiap hari sergap orangnya, nggak moro-moro masuk rumah sakit kan. Ya kalau ada kesempatan Bu Erna bisa besuk Bu Erna besuk terus doain dia langsung gitu. Iya. Ya, gak tahu besok orang-orang ya apa pokoknya nggak hujan katanya besok gak tahu jadi ini kapan besoknya tadi mau pulang katanya loh lah hujan nih katanya gitu. Kristen Mbak Erna? Iya Kristen
Oh, Tapi anaknya Islam, suaminya sudah meninggal, apa mikiri suami nih, kurus orangnya gitu loh. Aku dhisik ilmu saiki kurus katanya. Aku dhewe ya Bu, aku ngono. Tapi apa sampean mikir wis pokoknya kita kerja, ono penghasilan, ya gitu. bagiannya Mbak Ya Erna. itu. Hah? Bagiannya Mbak Erna itu. Aduh, Di di apa? banyak yang Tidak ngomong, terus habis itu didoakan pakai voice note. Betul. Pakai voice note, dia kan bisa Ya, dengar. Terus nah, iya tuh nanti dikasih kalau dia firman. pegang HP Bu, kalau dia pas pegang HP sih gak apa-apa lah. HP-nya kalau dipegang anaknya, dia ndak kan malian Berarti anaknya yang Sopo ngerti di rumah HP. anak itu sana HP. ini ingat Tuhan Yesus, Mbak. Iya, betul. HP-nya mungkin di Enggak apa-apa, pokoknya jalan dulu aja nyampe gak nyampe. nanti kalau sudah bisa dihubungi, maksudnya sudah masih kalau sudah apa namanya, kalau sudah ini sih di rumah sakit katanya. Ya itu aja Bu, kesaksian si ono neng gak iso cerita. Untuk berdoa, orang sakit itu apa kan masih kan lingkungannya kan orang-orangnya masih kan banyak isu anunya Bu. Banyak iya, yang ya harus dijenguk. banyak Harus dijenguk. yang ibu. Iya, Ya itu. harus dijenguk. Ya di kerjaan itu ya ada Bu, ibu satunya itu ya Kristen tapi anaknya masuk Islam. Iya. Ya, Sekarang itu penyakitnya mesti orang-orang mungkin gitu. beda. Banyak orang tua yang Halo? sakit karena anak. Anaknya Mikir. ya itu Bu, ya itu aja kesaksian apa? Bu Dona, tak kembalinya ke Bu Dona, Mbak Dona. Siap. Terima kasih, Bu Er. Nanti misalnya Bu Erna bisa ikut besok, misalnya Bu Erna ambil kesempatan untuk doain dia sebentar gitu loh, kuatkan gitu loh, ya enggak? Terima kasih kesaksiannya. Ada lagi ibu-ibu yang mau memberi kesaksian, memberi apa namanya, bagaimana caranya agar hidup kita jadi berkat? Ada lagi tambahan-tambahan? Atau ada yang mau ditanya supaya satu dengan yang lain kita bisa sharing, tanya, menanya. Ada yang masih ganjal mungkin soal memberi. Ada lagi kah? Mbak Dona terus memberi dengan tulus, memberi dengan sudah menjadi berkat. Kalau kadang-kadang kita memberi, tapi hati kita koyok kan juga tidak menjadi berkat saja nih, Pak Dona. Maksudnya kalau kita memberi tapi bersungut-sungut gitu kah? Halo? Iya Bu, iya Bu. Gimana Bu? Kita memberi untuk menjadikan, tapi kadang-kadang kita ada menjadi berkat. Kadang-kadang orang itu memberi, ya kita memberi memang. Kadang-kadang orang itu memberi dengan tidak ikhlas atau tulusnya, gak apa-apa, kode Kristen ya, ngono untuk nolong. Menurut Mbak Dona itu ya apa? Oh ya, kalau itu terjadi pada orang lain, biarlah itu urusan dia dengan Tuhan ya. Asalkan kitanya, kalau kita sendiri, kita harus belajar memberi dengan kerelaan hati itu tadi. Dengan rela hati karena kita sadar bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu bermurah hati sama kita. Jadi kita juga harus bisa bermurah hati pada orang lain. Karena Tuhan maunya seperti itu. Kalau misalnya ada orang yang memberi tapi dengan gremeng-gremeng, gremeng ya, benar ya, dengan berkeluh kesah ya, sepanjang kita bisa sedikit memberi masukan, ya kalau dia nggak terima nggak apa-apa, biarlah
biarlah itu jadi urusan dia sama Tuhan. Yang penting kalau kita tidak pernah memberi dengan hati yang tidak rela. Jangan. Kita harus memberi dengan kerelaan hati. Cuma kalau hatinya orang lain, kita nggak bisa terlalu ngurusi ya. Kita nggak bisa terlalu tahu kedalaman hati orang, dan kita bukan bagian kita juga untuk kita apa istilahnya mungkin menghakimi atau apa ya. Yang penting kita tahu bahwa kalau kita disuruh Tuhan memberi dengan kerelaan, memberi dengan apa yang ada pada kita. Itu juga yang namanya memberi dalam kekurangan, sekalipun kita tidak berlebih. Itu maksudnya loh, kita tidak berlebih tapi kita mampu memberi pada orang. Itulah artinya kalau buat aku ya, memberi dari kekurangan gitu Bu Er. Tapi kalau udah urusan hatinya orang, biarlah itu urusan dia sama Tuhan gitu. Gak apa-apa, yang penting kitanya. Kalau dia tanya, kalau kita ditanya misalnya, kamu mau ngasih berapa? Aku inilah, ini aja. Yang penting aku ngasih lah. Ya Bu Erna bisa bilang, ya kamu memberi dengan rela hatimu. Tuhan naruh di hatimu ngasih berapa gitu. Karena kalau kita memberi tapi juga dengan berkeluh kesah, memang benar Tuhan nggak akan berkenan. Di hadapan Tuhan itu nggak jadi berkat gitu. Maksudnya di hadapan Tuhan itu bukan suatu pemberian yang baik gitu. Ya Bu Er ya. Itu kira-kira. Oke, ya. Oke, terima kasih Mbak Dona. Iya, sama-sama. Ada lagi? Ugam, tambahan lagi Bu? Oh ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya firman Tuhan bilang kayak gitu, jaga hati dengan kewaspadaan. Jadi dalam memberkati pun betul-betul kita harus memeriksa hati kita. Jadi apakah kira-kira Tuhan berkenan dengan cara ini berkenan? Apakah memberkati dengan cara ini? Mengatakan seperti ini, apakah sesuai dengan firman? Apa kira-kira Tuhan senang atau enggak? Hati itu yang paling penting, kayak yang tak tulis tadi, kayak yang itu renungan firman tadi. Maria memberi mahal, itu kelihatannya siram pakai minyak wangi itu mahal, tetapi didorong oleh kasihnya kepada Tuhan, dia sudah diampuni, sudah dikasihi, jadi barang yang mahal buat dia nggak ada harganya. Tapi Yudas itu loh kan muridnya Tuhan Yesus, Yudas itu bilang, itu kan sayang, itu berapa harganya, itu bisa dibagi-bagikan kepada orang miskin. Padahal dia itu cinta uang, suka mencuri, uang dia kan pegang uang kas, suka mencuri. Jadi beda daripada motivasi hati. Karena itu firman Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dan kayak orang tua yang sakit hati karena mikir no anak kayak gitu ya, memang Bu Erna iso mengasih nasihat jaga hati dengan kewaspadaan itu. Hati itu yang paling gampang tergores, gampang kecewa, gampang susah. Hati itu yang penting. Jadi hati itu harus dibangun supaya selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas keselamatan yang sudah Tuhan kasih itu. Mengucap syukur supaya ibu itu sukacita. Jadi kalau hatinya beres juga nggak mungkin sakit karena hati, mungkin sakit karena yang lain. Gitu. Jadi harus dikuatkan ibu yang sakit tadi itu. Penting itu yang ayat itu memang. Jadi pedoman sehari-hari. Betul. Kalau banyak-banyak kita merenungkan kebaikan Tuhan, kita akan lihat, kita akan rasakan kok bahwa selalu ada alasan untuk kita bersyukur. Selalu keadaan nggak enak bagaimanapun, keadaan kurang bagaimanapun, keadaan rumit, ruwet bagaimanapun, kalau kita banyak-banyak merenungkan kasih kebaikannya Tuhan buat kita, pasti selalu ada alasan untuk kita bersyukur. Ada selalu alasan. Dan ingat, Tuhan suka loh. Itu yang namanya korban syukur.
Apa maksudnya? Kalau kita bersyukur di saat keadaan kita nggak enak, di saat kita disakiti, di saat kita tidak punya apa-apa menurut kita gitu ya, tetapi kita bersyukur, itu yang namanya korban. Di hadapan Tuhan itu namanya korban syukur. Jadi ketika keadaan tidak pas dengan yang kita mau, keadaan tidak sesuai, keadaan kurang bahkan, tetapi kita mampu bersyukur, itu yang namanya korban syukur di hadapan Tuhan. Itu yang namanya korban syukur. Jadi selalu, dan kalau Tuhan senang dengan apa yang kita lakukan, Tuhan berkenan dengan apa yang jadi korban syukur kita, wow, itu berkat menanti, lihat aja. Kita akan diikuti berkat. Berkat akan kejar kita gitu. Dan lebih daripada itulah kata berkat itu tadi, apa kata sedekah itu tadi ya, perbuatan kebenaran di hadapan Tuhan. Kata sedekah, perbuatan kebenaran. Jadi apa yang perbuatan kebenaran yang mana? Yang ada di Alkitab, yang kita baca itu. Semua yang Tuhan ajarkan di Alkitab itulah perbuatan kebenaran. Ya. Jadi ketika kita lakukan apa yang Tuhan mau, ketika Tuhan disenangkan dengan segala tingkah, langkah, perbuatan, korban syukur kita, wow, percayalah, kita dikejar berkat, itu dia. Dan ingat, kalau berkat itu bukan berarti selalu bentuknya uang, bukan selalu bentuknya fisik, tetapi damai sejahtera itu sendiri pun adalah berkat. Ketika kita mengerti kebenaran, itu pun sudah berkat buat kita. Ya, kita lo mengerti kebenaran. Orang lain nggak ngerti, belum mengerti kebenaran. Kita sudah mengerti, itu berkat. Itu berkat buat kita. Itu ya. Jadi selalu ada alasan untuk kita bersyukur, selalu ada alasan untuk kita tahu bagaimana hidup kita menjadi berkat, Tuhan maunya bagaimana, caranya bagaimana, langkahnya bagaimana, bentuknya bagaimana, kita sudah tahu gitu ya. Itulah perbuatan kebenaran yang bisa kita lakukan di hadapan Tuhan. Itu aja sepertinya. Kalau nggak ada tambahan lagi dari ibu-ibu, Pak Nyoman, apa masih ada tambahan Pak Nyoman? Sinyalnya kali Pak Nyoman ya. Belum kebuka suaranya aja, Pak. Yang gambar mic merah itu Pak di ujung kiri. Gambar mic merah itu di Sudah. Iya Pak, udah. Lanjut aja sudah. Oh, dari Pak Nyoman udah nggak ada? Ya kalau mau tambahan enggak apa-apa. Kita coba tolong dibuka Markus 6:34 yaitu mengenai belas kasihan. Belas kasihan ya, kita bacakan aja ya. Belas kasihan ialah suatu perasaan yang menggerakkan hati sanubari orang. Perasaan ini membuat merasa sedih melihat penderitaan dan kemalangan sesamanya. Yesus ingin mengharapkan agar para pengikutnya memiliki sikap ini. Ini bisa dibaca di Matius 18 ayat 33. Bisa ditayangkan Matius 18 ayat 33. Bisa Pak, Matius 18 ayat 33. Oke, sebentar. Bentar ya Pak. Saudara. Meluncur. Matius 18 ayat 33. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Iya. Iya. Bisa juga dibaca di Lukas 10 ayat 33. Lukas 10 ayat 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu,
Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Oke, demikian Bu Dona tambahan saya. Terima kasih Pak Nyoman. Baik, ada lagi ibu-ibu yang lain masih nambah? Sudah, Bugem? Sudah ya. Oke. Satu ini yang tugas minggu depan ya, pengumuman. Bugem, PS-nya Bugem. Oh, udah tanggal 1. Iya. WL-nya Bu Erna. Doa syafaatnya Ibu Puji. Ini kita online atau onsite kira-kira Bugem? Online ya? Online. Online. Oke, sip. Ibu Sonya, WL-nya Bu Erna, doa syafaatnya Ibu Puji. Oke, terima kasih. Kembali diserahkan kepada Ibu WL. Terima kasih kesempatan. Terima kasih Mbak Dona, kita belajar banyak hari ini. Sebenarnya saya itu sebagai bendahara itu pengennya sekarang itu persembahan. Kita transfer aja. Persembahan online. Qris. Persembahan online. Nanti saya tampilkan barcode Bapak Ibu saya di sini. Kita Ya, kan nggak apa-apa. kita Jadi maksudnya dengan kerelaan. Sedikit pun Iya. nggak apa-apa. harus Siapapun dengan yang mau. Atau Bu Siapapun Sulis yang mau. punya Shopee Pay atau si bank kan gampang itu tanpa biaya. Kok masuk di Shopee Pay saya yo? Bahaya. Lo nggak apa-apa. Nanti kan Bu Kita Sulis kan yang masuk transfer doa. sendiri. Ya. Syafaat pengumumannya sudah, Bu Lucy akan memimpin doa syafaat lalu disambung oleh Bu Gem yang akan memberikan kita doa berkat. Silakan Bu Lucy. Masih di mute Bu Lucy. Ya Tuhan, mari kita berdoa ya. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Kau berikan untuk kami Tuhan. Kembali kami boleh sharing-sharing yang mengingatkan kami untuk selalu hidup menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan. Hidup yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Mengutamakan Engkau di atas segalanya. Bapa, kami berdoa juga Tuhan buat hamba-hambamu yang sudah melayani kami pada malam hari ini. Baik itu Bu Sulis maupun Mbak Dona Tuhan. Engkau berkati keluarga mereka masing-masing. Dan juga Engkau penuhi kembali berjananya dengan penuh berlimpah. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau sehati sepikir berdoa untuk keluarga MK Sawajati 3 Tuhan. Apapun yang kami hadapi Tuhan, kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberi kesehatan yang ekstra, supaya kami terus dapat berdampak bagi sesama kami Tuhan. Berkati masa depan anak-anak kami Tuhan. Kiranya Engkau campur tangan dalam setiap perkembangan tumbuh kembangnya mereka Tuhan. Sehingga anak-anak kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa khusus Bapak buat Pak Martin Tuhan, suami dari Bu Christine. Ya. Mari Tuhan, kiranya Tuhan campur tangan buat kasus yang dihadapinya Tuhan. Supaya Pak Martin dapat segera bebas dan bisa berkumpul kembali dengan anak dan istrinya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat Pak Sugianto. Mari Tuhan, Engkau terus menjamah, memulihkan kesehatannya Tuhan. Dan berikan juga kesabaran, sehingga Pak Sugianto Tuhan bisa kembali melakukan segala kegiatannya, dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga sepakat berdoa untuk pemulihan ekonomi bangsa kami Tuhan. Dengan banyaknya karyawan yang di PHK Tuhan akibat dampak dari permasalahan ekonomi. Tuhan, kami percaya Engkau akan memulihkan kembali ekonomi bangsa kami.
Engkau yang pegang kendali atas bangsa kami, Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Ini yang menjadi doa-doa dan harapan kami, Tuhan. Kami percaya di dalam Engkau ada pengharapan. Dan pengharapan di dalam Engkau tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih, Tuhan. Dan mujizat-Mu pasti terjadi bagi setiap kami yang percaya. Terima kasih, Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua doa-doa yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai, memberkati, dan melindungi kita semua. Dari sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Sulis, Terima Brian, kasih Bu Lucy, semuanya. Gem, Pak Nyoman, Bu Christine, Tante Erta. Iya, Terima Terima kasih. kasih Bu Lucy. semuanya. Kita foto dulu ya. Kita foto dulu, kita foto ya. Belum lah, belum. Iya, ya. Ambil posisi. Ko Iwan, tolongin ya, Ko. 1, 2. Sekali lagi. 1, 2. Sip. Terima Dicek kasih. dulu, Mbak, kelihatan ayu ke orang. Apa? Terima apa adanya aja ya. Terima Oke. kasih Bu Christine, Tante Erta, Bu Lucy, Ya, terima kasih Pak selamat Nyoman, Bu Gem, Bu malam Erna. semuanya. Tuhan berkati. Teman, makasih. Tulis yang jauh. Aku Dekat di hati. Jauh mata, Dekat di hati. jauh di mata, dekat di hati. Ya. Bu Er Iya. tunggu ya. Bu Er tunggu ya, aku belum laporan baca. Ya, yuk, Mbak. Ya, dadah. Oh, Bu Sulis ditanyain, kerasan nggak, kata Bu Oh, Erna. keruasan banget. Oma Dewi. Healing tiap hari ini namanya. Iya. Dingin, ah. Dingin. Enggak, Bu, ya enggak panas, ya enggak dingin, standar aja di sini. Oh, enak ya. Tapi enak, hawanya enak. Hawanya masih bersih gitu ya, Bu. Ya, masih bersih. Daerah pegunungan. Persawahan. Pesawan, enggak gitu jauh kok. Wah. Loh, kalau dari Tugu masuk itu enggak gitu jauh. Berangkat, Nun. Awalnya berasa jauh, Bu. Tapi lama-lama ya tetap jauh. Kurang lama berarti. Tinggal Tante Erta. Tante Erta sama Pak Nyoman yang belum datang. Iyo, nanti kabar-kabar di sini ya. Iya, yuk Mbak Don, gitu ya. Dadah, makasih ya. Oke, kita banyak. live ya. Kita live ya. Tuhan berkati. 1, 2, Wah. 3.